nonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada Kalian apa? inget kan kemarin yang soal anak polisi itu yang aniaya mahasiswa? Wah. Nah, ada berita nih, Gra, kalau dua rekening si Ayah nih, rekeningnya si AKBP Akhirudin Hasibuan itu sama si anaknya ini belum lama nih diblokir sama PPATK. Nah, Kepala Biro Humas PPATK ini, si Naksir Kongah ini bilang kalau pemblokiran ini nih dilakuin soalnya katanya ada indikasi pencucian uang. Nah, jeng-jeng. Nah, ntar semuanya diperiksa nih. Gue Periksa. demen nih. Bener, diperiksa Gua semuanya. Kayak udah, pokoknya nanti semuanya kena Rata, gitu. semua pasti kena. Gitu. Terus juga nih, Gra, katanya Pak Natsir ini bilang kalau isi dari kedua rekeningnya udah dibekuin ini nih, nyampe puluhan miliar loh. Nah, tuh. Jadi nih, Gra, ternyata nilai duitnya sendiri ini jauh lebih gede nominalnya dibanding sama yang udah dilaporin di LHKPN dia ini. Soalnya nih, pas tahun 2021 itu, Gra, si AKBP Akhirudin ini ngaku kalau harta kekayaan dia ini cuma 467 juta. Waduh. Which is kayak jauh banget lah, gitu. ya jauh banget lah dari ratusan juta ke miliaran, ke puluhan miliar gitu. Itu kira-kira mereka ngapain sih? Ngapain sih? Nih katanya sih, Beb, ada indikasi yang tadi tuh bapak ini nih terlibat pencucian uang gitu ya. Emang nggak wajar sih, maksudnya kan yang dilaporin ini cuma 450 jutaan ya, sedangkan istilahnya ada transaksi terselubung di ATM-nya dia, di rekeningnya dia yang nyampe puluhan miliar gitu. Bener. Mana katanya nih, Beb, dia nih kayak suka pamer mobil mewah gitu loh. Nah, diketahui nih dia punya kayak mobil Jeep merah. Terus ada juga dia punya beberapa motor Harley gitu. Ya, orang curiga dong, maksudnya dari ratusan juta ke puluhan miliar. Iya, dalam beberapa tahun doang kan. Beberapa tahun doang bingung nggak ya. wajar. Tapi gitu lu tahu nggak sih, ternyata si tuh? bapak polisi ini juga punya gudang solar loh. Waduh. Kayak, tapi ya masalah pencucian uang ini masih diselidikin. Nah, soalnya kayak kepala PPATK, Pak Ivan ini bilang masih terus koordinasi sama aparat hukum. Tapi ya untungnya rekening mereka udah diblokir ya, say. Jadi udah nggak bisa pamer-pamer lagi deh itu. Kan, tahan gitu. Tahan, nggak bisa pamer lagi nih. Makanya, apalagi kan istilahnya kasus ini nih, Gra, jadi katanya nih Mario dan Dijilid 2 gitu. Part 2 ya. Iya, soalnya bener. ya sama-sama kasusnya nih pakai kekuasaan bapaknya gitu buat nganiaya anak orang gitu kan. Mana istilahnya dua-duanya nih sama-sama suka pamer harta kan ya di sosmed, ya nggak bapaknya, nggak anaknya, sama aja gitu pamer Harley, pamer mobil Jeep. Lah. Duh, udah semua lembaga nih kena. Kemarin Kementerian Keuangan, sekarang kepolisian, nggak heran sih ya. Pejabat-pejabat sekarang wajib banget laporin harta kekayaan yang seyuyur-yuyurnya. Harus jujur ya, betul. Harus jujur nih ya, Bapak Ibu pejabat ya, tolong jangan punya harta sampai miliaran tapi yang dilaporin cuma puluhan juta, ratusan juta gitu. Apalagi istilahnya sampai makan gaji buta. Makan gitu. gaji buta, aduh jangan ya. Jangan, tolong semuanya ya. diperiksa. Ada-ada aja anak-anak ya. Betul. Duh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Jadi kemarin ramai tuh, gempar banget di Twitter, di TikTok, di Instagram soal Virgo. Nah, perselingkuhan lagi nih. Rame gitu. Jadi ramenya ini nih karena perselingkuhannya si Virgon ini dibongkar sama istri, Inara Rusli. Dia ngebongkar dugaan perselingkuhan Virgon ini yang udah, ya kejadiannya tuh 2021 lalu. Udah lama, ternyata udah muak dia. Makanya dia up gitu di sosmed. Selingkuh lagi. Padahal nih kan istrinya kalau lu lihat ya, even dia bercadar kayak cantik banget nggak sih? Vibes-nya tuh kayak cerah gitu, bikin adem. Kayak ukti-ukti yang cantik lah pokoknya. Aduh ya Tuhan, masih aja kayak dia nyari apaan sih dari selingkuhannya? Iya kan, kadang-kadang nih cowok juga nggak bersyukur sih ya. Jadi fakta ini tuh diungkap sama si istrinya ini lewat unggahan IG story akun pribadinya. Akunnya tuh @mamistarla gitu. Pas Minggu tanggal 23 April kemarin. Nah, si istrinya ini ngebagiin perkiraan pengeluarannya si Virgon ini. Buat sosok orang ketiganya itu. Inisialnya TAA lah. Dia ngasih lihat catatan pengeluaran si Virgon ini dari Juli 2021 sampai Agustus 2022. Buset, lama banget ya. Iya, makanya. Terus gimana tuh? Maksudnya pengeluarannya tuh apa aja sih selama itu? Dari hasil mutasi rekeningnya nih, Sin, itu si Virgon ini kayak ngabisin uang sekitar 181 juta. Buset. Buat jajan, buat si TAA. Gitu. Itu belum semua loh ya, kira-kira pasti ya 200 jutaan lah.
Lebih nggak sih? Lebih nggak sih? Lebih katanya pasti. Juga ada rekening yang disembunyikan, pasti lebih dong. Iya, karena main selingkuh gitu. Pasti ada aja rekening simpenan. Iya, ada, benar-benar. Sumpah menurut gue nih ya, istrinya ini nih udah tertutup gitu kan, istilahnya auranya udah kelihatan dan cantik, dianya malah kayak main jajan gitu, main sana sini ya Allah, kayak gak heran sih, istilahnya netizen nih sampai kayak kecewa banget, marah berat sama si Virgon ya. Istilahnya gimana ya, kita kan kenal si Virgon ini suka banget nulis lagu-lagu romantis gitu kan buat keluarganya. Nah ini di belakang malah selingkuh gitu. Gue jadi kayak kesel aja gitu, sebel dengernya. Ya lah gila, gue gak suka nih sama cowok yang ngomongnya hijrah lah, istrinya udah tertutup banget kayak lontong lah. Kayak pakaiannya matanya malah jelalatan sama cewek-cewek lain gitu. Apa banget coba? Kayak munafik gak sih? Maksudnya, iya makanya. Iya kan? Istilahnya, anyway Gra, nih lu tau gak istilahnya penyebab si Virgon nih selingkuh, bahkan katanya nih dia sampai maksa-maksa istrinya gitu biar diizinin poligami. Waduh, tau nggak kenapa? Kenapa tuh? Kalau kata istrinya nih si Inara ini ada yang nggak beres nih sama internal si cowok, si suaminya ini. Ya bisa dari jiwanya, mentalnya atau insecurity si cowoknya ini. Bahkan parahnya nih si Virgon ini tuh maksa istrinya gitu loh buat diizinin biar bisa poligami ya. Istrinya nolak dong, siapa yang mau dimadu gitu, siapa yang mau diduain ya. Iyalah, bener. Pas ditolak gitu, nah si istrinya ini kena silent treatment gitu sama lakinya sampai berhari-hari cuma gara-gara nggak diizinin poligami. Kan gila banget gitu. Lah si anjir maksa banget dah. Apa kurangnya coba nih istrinya udah cantik gitu kan, setia gitu. Masih aja suaminya oleh kayak gue heran aja sih, kayak ini istrinya kuat banget ya diselingkuhin. Mana sempat kesebar gitu kan Beb di Twitter kayak surat pernyataan si Virgon kalau misalkan dia ketahuan selingkuh lagi nih bakal ngasih uang bulanan 40 juta ke istrinya. Sama hak asuh anaknya itu jatuh ke tangan istrinya. Cuma nih yang disorot itu suratnya dibikinnya tahun 2022. Sedangkan kan ya ketahuan selingkuhnya nih dari 2021 ya. Lama banget itu rentangnya. Ya, maksudnya diselingkuhnya udah lama banget gitu. Tapi sayangnya nih Beb sih, Inara ini sendiri ternyata belum ceraiin suaminya gitu. Gegara nih katanya pernikahan dia ini bukan cuma tentang dia sama suaminya gitu. Tapi istilahnya dia berharap pernikahannya itu kayak bisa ngasih manfaat gitu loh buat sekeliling mereka. Terutama ya buat keluarganya lah. Si Inara ini bilang kalau dia bakal ceraiin Virgon kalau pernikahannya udah bisa ngasih manfaat gitu ke keluarganya. Gimana gitu ya kitanya. Gimana ya, anaknya juga mungkin dipikirin ya. Masalahnya yang makan hati kan dia gitu, udah diselingkuhin lama tapi tetap bertahan. Ya intinya ya kita doain aja sih ya yang terbaik lah buat mereka. Dan semoga nggak ada lagi cowok-cowok modelan begini. Gue tuh gedek banget kayak gitu. Istri lu udah cantik gitu, maksudnya lu nyari apaan lagi sih, kayak bodoh banget kalau laki ambil kayak gitu. Bener. Ngebuang mutiara demi dapetin batu kali. Gitu. Batu murah gitu. Sumpah sih. Gede. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Setiawati Sri di video timeline Denny Siregar yang judulnya Dik, janda itu namanya Megawati. Komentarnya gini nih. Thanks, kalimat-kalimat Bang Denny sangat mewakili pikiran saya. Anak-anak muda memang sudah seharusnya belajar sejarah bangsa ini supaya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan cuma karena berita-berita yang sepotong-sepotong dengan versi si pembuat. Tapi yang lebih penting lagi adalah belajar untuk dapat menilai dengan jujur dan santun. Jangan cuma katanya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang religius dan ramah. Buktikan dengan nyata. Pintar sejalan dengan smartphone-nya, juga pintar literasi dengan cara santun dan jujur. Itu semua adalah modal dasar negeri kita untuk aman, maju, sejahtera. Amin. Amin. Bener banget. Memang berani speak up itu bagus, tapi memang harus agak direm-rem ya sepertinya ya, karena netizennya biasa ya. Memang harus banyak riset berita juga sih. Ya anak-anak muda sebelum bertukar pikiran itu harus sebelum nge-influence orang juga harus cari tahu dulu sumbernya. Gitu. Anyways, menurut gue nih ya, video si Bima nge-stitch tentang Ibu Megawati ini tuh sebelum video viral dia ngeritik gubernur Lampung. Jadi kayak videonya tuh sebelum. Jadi kayaknya nih media lagi banyak ngegoreng berita-berita yang lalu-lalu nih. Iya kan. Pakai bumbu-bumbu, dicari-cari lah pasti kekurangannya si Bima ini. Menurut gue ya, netizen juga ya orangnya manut aja kan, dibawa ke kanan, dibawa ke kiri. Gitu. Ya gimana? Soalnya gue juga tahu si Bima tuh kenapa gue bilang udah lama, karena ya stitch video yang itu gitu. Itu udah lama loh. Jadi emang istilahnya dia lagi disorot banget. Iya, lagi disorot banget. Ibaratnya gerak dikit, nah ketahuan kan lu dicari ini. Padahal udah lama sebelum viral. Jauh gitu. Udah lama gitu. Lanjut.
Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Ronggo Lawe di video channel Eko Kuntadi yang judulnya Erik Sandi berebut pakai sarung buat dampingi Ganjar. Komentarnya gini nih, ingat Presiden RI harus asli pribumi. Jangan sampai bangsa ini jatuh ke tangan darah keturunan Yaman atau imigran bapak politik identitas. Agak sarkas ya Bung ya. Tapi ya emang ini sih bener sih, intinya tuh kita nanti kalau misalkan milih pemimpin nih, mau kepala negara atau nanti kepala daerah pun jangan sampai gitu mereka nih nganut paham politik identitas deh, karena bahaya banget gitu kan. Politik identitas ini kayak bisa memecah belah negeri kita tercinta. Bener. Gitu. Intinya buat kalian nih atau kita para pemuda nih, pilih pemimpin yang bersih, nasionalis dan cinta toleransi. Itu paling penting sih, cinta toleransi. Cinta toleransi. Mantap. Oke, lanjut. Komentar selanjutnya dari Agus Nero di video opini terkini yang judulnya Ancam akan eksekusi kaum Muhammadiyah, peneliti BRIN dilaporkan ke polisi. Komentarnya gini nih, sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Kita semua anak bangsa Indonesia. Jangan saling ancam-ancam. Bagaimana kita bisa akur dengan bangsa dan agama lain kalau sesama agama pun saling ancam-ancam? Beragamalah dengan waras. Ya bener banget, apalagi ya bikin komentar-komentar kayak gitu. Ya mungkin pikirnya komentar biasa kali ya, tapi ya jangan ancam-ancam gitulah, apalagi di medsos ya, bahaya banget. Kayak sampai ancamnya tuh pembunuhan kayak. Iya, kayak mati semua. Iya, kayak lu kelihatan banget nggak cinta toleransi. Iya, apalagi kayak ya Muhammadiyah sama pemerintah kan ya namanya tanggal apa sih Lebaran itu Fitri, ya beda kan, emang udah dari lama nggak sih? Emang udah dari sananya. Saya emang mereka punya kebijakannya ya, gitu sendiri, loh. Gitu. Iya. Jadi ya terima aja lah, nggak ngeganggu juga. Toh juga ada banyak anak muda yang Lebarannya 2 kali, dua-duanya diambil jadi Lebaran. Diambil juga, jadi biar bisa dapet THR banyak gitu. Kan kocak ya. Iya, ya udahlah ya, nggak usah ribut-ribut lah, masa sesama agama saling kan ancam-ancam. Tujuannya silaturahmi ya, say, nggak usah diributin lah masalah tanggal. Lanjut, Beb. Oke, komentar selanjutnya nih, Gra, dari HT Mahpudi di pojok Kang Sobari dengan judul Ganjar makin mentereng. Komentarnya gini nih, Kang Sobari memang nasional sejati. Sejak melengsarkan Soeharto sampai saat ini tidak pernah lelah untuk mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetap mendukung capres yang nasionalis dan punya wawasan kebangsaan, yakni Pak Ganjar Pranowo. Mantap, ini Pak Ganjar di hati banget gitu ya, kayaknya betul banget nih. Kayak yang tadi gue bilang gitu, istilahnya kalau kita milih pemimpin ya harus benar-benar yang cinta tanah air gitu. Dan pastinya cinta sama toleransi biar negeri kita nih aman, damai sama tentram. Jadi nggak tadi yang nganut politik identitas lah, yang intoleran gitu. Berpecah-pecah semuanya gitu. Nah, oke, Gra, mungkin itu aja nih beberapa komentar menarik yang ada di channel Cakra TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!